Iya tadi ada apa tadi pas Pampres Pak? Oh, pas Wapres. Iya tadi ada katanya. Dia ikut, dia akan latihan bersama dengan pasukan pengamanan Presiden Korea, karena itu kerjasama yang sudah kepapankan. Di samping tentu mempelajari teknik-teknik, juga pelajar bela diri Korea. Jadi tadi mereka macam tadi apa? Istilahnya apa Pak? Nah, dia laporan aja. Laporan aja. Pak JK, sekarang itu akhir bulan dan Apa? putusan ke Jepang. Harus diputuskan Jepang atau Cina. Iya, lagi kan konsultan internasional yang dituju, Boston Consulting, dan juga tentu dari pemerintah sendiri, hubungan itu sudah mengkaji. Ya, kita harap minggu depan hasilnya akan disampaikan ke pemerintah. Nanti pemerintah akan mengambil keputusannya yang mana yang paling sesuai, yang paling menguntungkan. Jadi dua-dua sama kuat ceritanya. Sama kuat. Belum ada kecenderungan kemana akan dipilih. Belum. Pokoknya murni pertimbangan teknis dan pertimbangan keuangan. Dua hal itu yang pokok. Yang mana teknis yang paling baik dibanding tentu penawaran keuangan yang terbaik. Itu akan diumumkan secara terbuka ya Pak yang dipilih. Mana yang akan dipilih akan diumumkan. Iya. Pertemuan kemarin Pak dengan Samsung dan satu lagi itu apa yang Samsung itu sudah menginvestasi di Indonesia dalam banyak hal sebenarnya. Pertama, bidang elektronik. Kemudian sudah mulai juga di bidang IT dan handphone. Dua, malah masuk ke bidang perkebunan. Oh iya. Dan bidang yang hiburan yang lain. Jadi seperti saya katakan tadi, melihat kondisi ini justru perusahaan-perusahaan Korea itu mempunyai minat yang lebih besar, karena baru hanya bisa bersaing dengan Cina, dengan negara lain kalau dia lebih efisien daripada negara itu. Nah, sehingga dan salah satu investasi yang efisien kalau di negara-negara Asia Tenggara, dan hal ini yang paling banyak Indonesia. Kita cuma bersaing dengan Vietnam sebenarnya. Yang lain tuh, nah karena itulah maka setelah bertemu dengan Perdana Menteri, beberapa menteri dan juga para pengusaha besar di sini, itu saya yakin bahwa investasi mereka akan lebih banyak lagi. Itu kesimpulannya Pak dari 4 hari bahwa berjalan. tidak mengurangi mereka, malah ingin menambah, justru mencari tempat yang lebih efisien. Itu pandangan saya melihat pengalaman setelah berbicara dengan mereka. Seperti yang disampaikan Pak Dubes, pertemuan semalam itu tempat hanya ada 150, yang mendaftar jauh lebih besar, terpaksa ditutup gitu, karena minat mereka tinggi sekali. Tinggi ya itu ya. kesimpulan selama 4 hari dengan lebih-lebih pemerintah Korea Selatan ini apa Pak? Kalau Bapak bisa sampaikan secara Ya, pertama selalu secara bersama-sama. Korea Selatan kan kita punya hubungan yang baik. Kedua, Korea Selatan kan menghadapi secara politik ya sekitarnya, termasuk Korea Utara, tentu ingin mendapat dukungan, dan juga sebenarnya ingin Indonesia itu mempunyai peran yang signifikan bagaimana membantu adanya kedamaian di sini, karena Indonesia lah tidak banyak negara yang punya dua hubungan yang baik, hubungan baik dengan Korea Utara, hubungan baik dengan Korea Selatan. Nah, itu juga penting. Tapi yang lebih penting lagi, seperti saya katakan tadi, ekonomi Korea Selatan itu dalam kondisi begini juga kena dari Cina, karena itu dia ingin mendapat pasar yang lebih luas lagi. Kedua, ingin ada tempat produksi yang lebih efisien dibanding Cina. Tadi Bapak bilang kan daripada di sini cuma dapat 80%, Iya. ini 20% ya Pak ya? Apa? Yang gajinya TKI lebih baik ini kan? Kalau di sini kan memang bagus tapi terbatas, tapi perusahaan
Korea di Indonesia kan kurang lebih 2.600 Pak ya. Nah, 2.600 itu kira-kira mungkin mereka mempekerjakan kira-kira 3 sampai 4 juta orang di Indonesia. Karena banyak perusahaan yang buruhnya sampai 10.000. Kalau yang garment, sepatu, ada juga mungkin hanya 100, 200. Jadi kalau kita rata-ratakan 1.000 saja rata-rata, 2.000 saja rata-rata, itu sampai 3-4 juta kan. Ya. Tenaga kerja yang dipakai. Berarti itu sangat positif. Tadi kan kemarin kita melihat ini kok ekonomi ini datang berbondong-bondong itu kan jadi itu betul ada perubahan signifikan ya Pak ya. Pak, boleh tanya yang tadi, yang Pak Lino tadi kan mengancam saya lebih baik mundurlah kalau begini, kantor saya digeledah. Menurut Bapak seperti apa ya? Iya, kita sebenarnya sudah memberikan, Presiden sudah menginstruksikan ke kepolisian, kejaksaan bahwa pemberantasan korupsi itu harus tentunya sangat didukung. Namun dalam hal mengekspos perkara itu nanti betul-betul terbukti baru diekspos yang lebih luas. Kedua juga Lino itu tentu di samping sebagai dirut kan banyak mengambil langkah-langkah inovasi sebagai langkah korporasi untuk meningkatkan pelabuhan di Indonesia. Nah, langkah-langkah tindakan korporasi itu harus dinilai dengan objektif. Nah, jangan dinilai bahwa setiap langkah itu bisa kemungkinan salah gitu kan. Ya langkah korporasi kan tidak mungkin semuanya menguntungkan. Ada kadang-kadang langkah korporasi itu bisa, tapi yang paling penting niatnya apa, tujuannya apa, itu harus kita pelajari dan saya sudah minta juga, Presiden pasti minta kepolisian untuk bertindak seperti itu, bahwa jangan dikriminalkan kebijakan dan jangan dikriminalkan perdata. Nah, itu pegangannya. Saya yakin kepolisian akan bertindak hati-hati dalam hal ini. Tanpa mengintervensi sebenarnya penegakan hukum, tapi kan ini menimbulkan kekhawatiran dalam tanda petik atau ketakutan. Apa saran Bapak? Ya itulah yang telah diperintahkan oleh Pak Presiden 4-5 langkah itu yang harus dipenuhi. Itu tidak boleh kebijakan dan perdata, harus kalaupun diekspos harus betul-betul ada buktinya baru boleh diumumkan. Seperti itu. Karena kalau seperti itu tiba-tiba pejabat-pejabat aja mengancam mundur, kan ini mengganggu juga Pak jalannya untuk memulihkan ekonomi. Iya, pasti. Itulah langkah perintah Presiden pada di Bogor itu hari Minggu lalu. Kalau begini caranya, polisi kira-kira gimana? Ya, saya sendiri sudah bicara juga pimpinan kepolisian untuk melaksanakan tindakan atau pemeriksaan kasus-kasus Lino sesuai dengan perintah Presiden. Tidak boleh keluar daripada itu. Seharusnya itu ditepati. Ya, saya yakin. Bapak yakin polisi harus? Bukan saya yakin, harus. Harus malah. Itu perintah. Pak, kemarin kan acara Demokrat, SBY kan Pak Agni bilang buat pemerintah ya stop inilah nyalain orang lain. Kalau menurut Bapak apa sih sebenarnya? Pemerintah tidak pernah ingin menyalahkan orang lain. Ya. Kadang-kadang justru banyak hal yang ingin dikemukakan sebagai suatu kelanjutan saja. Dia tidak ingin menyalahkan. Mungkin yang terakhir itu contohnya tentang yang nggak menyalahkan itu tentang satu undang-undang tentang penghinaan kepada Presiden. Ya kan tidak menyalahkan, karena itu bukan hal yang salah untuk mengatakan bahwa hal itu sudah diwacanakan sejak dulu. Itu kan tidak
menyalahkan siapa-siapa. Ya kan? Bahwa wacana itu masa langsung orang salah. Bahwa hanya ingin mengatakan bahwa ini pembicaraan sudah lama. Hanya itu aja. Dalam kaitan ini menghadapi pelemahan ekonomi di tanah air terjadi saat ini, stop blaming others, itu SBY bilang apa? Iya, saya kira kalau saya dengan Pak Jokowi, saya kira kami tidak pernah menyalahkan masa lalu. Hanya bahwa masa lalu itu ya kadang-kadang justru pengamat yang memberikan backgroundnya. Dan itu saya belum tentu menyalahkan. Jangan lupa itu. Kalau orang bercerita mengemukakan masa lalu tidak berarti semuanya salah. Ya. Jadi jangan disalahpahami. Iya, tidak ada mengatakan, oh pemerintah lalu salah. Nah, coba yang kata mana? Tunjukkan gitu. Nah. Pak, saya sering ketemu Pak SBY. Pak SBY kan sebagai sahabat saya, tidak pernah kita ingin menyalahkan. Karena kalau saya menyalahkan SBY, menyalahkan diri saya juga. Kalau saya ya. Iya. Ya semoga enggak. Tidak. By the way, 48 tahun pernikahan apa katanya Pak? Perasaannya ini, Taufik ingin tahu. Yang ringan-ringan katanya Yang Taufik. ringan-ringan aja Pak, kita 48 tahun perjalanan Pernikahan. Rasanya Ya. gimana sih Pak? Kalau ini orang Bugis itu boleh bilang hampir-hampir tidak pernah mengatakan I love you. Tetapi persis Pak Alwi tadi mengatakan, jadi maksud itu kalau kita pulang ke rumah tidak ada istri langsung ada yang hilang gitu kan. Kalau kita makan sendirian itu wah langsung ada yang pincang gitu kan. Itu. Kalau minum teh tidak dibikinkan oleh istri, waduh lain itu. Itu sebenarnya yang hilang selama ini. Yang spesial ya. Iya. Tapi merayakan di luar negeri gini rasanya gimana Pak? Waduh, tentu surprise juga. Nah, soalnya kita ini jarang ngerayakan ulang tahun, kadang lupa malah. Lupa Pak. Ya, kadang lupa kan. Dapat anu dari Pak Alwi lagi tadi Pak. Nah, Pak Alwi itu ada sejarahnya. Waktu saya kawin itu, pesta perkawinan 48 tahun yang lalu, yang memberikan nasihat perkawinan itu bapaknya Pak Alwi. Nah, bapaknya Pak Abdurrahman Shihab. Itu cocok dong Pak. Iya. Iya Pak. Saya kira gitu cukup. Oke. Besok kita kembali. Oke, selamat ya untuk